2019 deh. Dua kubu bertengkar atau ya nggak bertengkar, atau mungkin kalau bahasanya Pak Jokowi itu ada dramanya gitu. Tapi setelah itu ternyata gabung semua. Ini salah satu yang bagian yang membuat kita agak kecewa sih ya. Tapi harus ada protagonis dan antagonis itu. Menurut saya kalau prinsip ditegakkan dan jalan politik sudah ditempuh, harusnya ya pakai itu, nggak lagi merangkul. Atau PSI punya pandangan yang lain melihat itu? Atau bagaimana cara PSI berdamai dengan situasi itu deh? Oh, that's a good question, man. Yeah. Gimana nih, kabar sehat? Oh, udah mulai nih kita nih? Mulai. Ya. Sehat, bahagia. Weh, mantap ini. Kata yang pertama jadi tujuan semua orang kan, bahagia. Lu mau ngapain aja, kalau nggak bahagia selesai lah hidup lo. Bahagia karena ini bro, ya survei PSI naik terus. Oh, oke. Terus berapa ke berapa tren terakhir? Jadi kan banyak ya, survei itu banyak banget kan. Tapi semuanya tandanya semua naik terus. Nggak ada yang stagnan, nggak ada yang turun gitu. Dan ini kan semua berkat kerja keras kita semua ya, baik itu dari DPP, DPW, DPD sampai ke alek-alek kita juga emang kerjanya mati-matian gitu buat masyarakat gitu. Alek tuh? Anggota legislatif. Oh, okay. Kita kan punya 72 kan kursi di DPRD. Dan mereka ya nunjukin banget gitu bahwa memang aleknya PSI sama alek yang lain ya beda lah. Mereka benar-benar kerja gitu buat masyarakat gitu kan. Kayak investasi untuk next pemilu ya. Ya kemarin kan kita udah mereview ya ke challenges kita yang seperti tadi kita ngobrol ya. Oh, kita memang kuat banget di social media, semuanya oke gitu. Ternyata kekurangan kita di struktur kan. Makanya dari selesai 2019 ke 2020 ketika Sis Grace ngasih baton kepemimpinan ini ya tugas kita sekarang infrastruktur dikuatin. Jadi ya jalan terus gitu. Kayak 2020 sama Isyana udah jalan berapa titik waktu itu ya. Sampai 23 kabupaten kota. Habis itu berhenti dulu Desember. Tanggal 20-an, 20 Desember, 17 hari sembuh. Begitu sembuh, ya pengen selesaiin sampai sebulan langsung hajar lagi. Sekarang udah tur Jawa Tengah, Jawa Timur sudah kelar. Sekarang Jawa Barat. Oke. Jawa Timur kemarin 2 minggu lalu gue ke Trenggalek. Ada foto gue. Gue lihat, buset ini kayak putra daerah ini. Posternya banyak banget. Itu bagian dari strategi yang lo masuk ke struktur di bawah itu. Ya sekarang kita meningkatkan militansinya struktur sih. Struktur harus ngerasa bahwa perjuangan ini dimulainya dari sekarang. Kalau mereka mau menang di 2024, kalau kita mau menang di 2024, perjuangan kita sekarang. Karena ya kita faktanya ya PSI kan bukan partai yang punya banyak uang gitu. Kita aja masih pakai urunan masyarakat kan. Jadi the only way ya kerjanya harus kerja dari sekarang. Karena hampir semua ngomong gitu. Pak Jokowi terakhir kali saya ketemu ngomong bahwa kalau mau menang ya harus capek, siap capek, siap belusukan dan yang lainnya gitu. Dan ternyata ya it works kan. Begitu kita keliling Indonesia, semua kader kita gerak, ya alhamdulillah bro. Alhamdulillah. Makanya kalau bilang bahagia sekarang bahagia gitu. Udah capek belum tapi? Jujur aja sih belum ya bro ya. Karena dulu kan kita bertahun-tahun juga ngeband juga bro, sama aja. Ya. Setahun kan bisa keliling Indonesia gitu. Saya kan waktu itu sama DJ udah 15 tahun ya. 15 tahun kan keliling Indonesia. 2002 sampai 2017 kan. 15 tahun berarti. 15 tahun. Lu keliling terus gitu. Jadi kalau dibilang capek sih to be honest sama sekali enggak gitu. Mungkin kalau dibilang jadi punya banyak tanggung jawab iya gitu. Tapi kan enaknya jadi ketua umum kan you can manage your time ya. Ya lo bisa manage time. Jadi gue mencoba untuk keep everything balance, apalagi with family gitu dan yang lainnya. Gitu. Apa yang membedakan kerja lo sebagai musisi 15 tahun sama ini 4 tahun ya, tahun keempat lo di PSI? Toh kelilingnya juga sama aja kan ke daerah-daerahnya. Apa yang membedakan? Yang bedanya gini bro, kalau misalnya dulu di Niji kan, lo nyampe set, misalnya lo di pesawat, kita kan selalu ngambil pesawat paling pagi ya, pesawat paling pagi, sampai darat. Masuk ke mobil, terus ke hotel, terus gue tidur. Iya kan, gue istirahat, tidur, nonton, main game gitu kan. Itu persiapan manggung terus sorenya. Jam 6 pasti
personal assistant-nya datang, udah bawa makan. Jadi hidupnya terpola banget kan, makan. Habis itu jam 9 manggung, wah. Habis itu jam 11-an udah di kamar lagi, terus besok pagi ngejar first flight lagi kemana, kota apa gitu kan. Kalau sekarang nyampe manggung terus. Bedanya itu, Bos. Ketemu orang, pidato, ketemu ini UMKM pidato. Jadi basically sehari itu bisa manggung 5, 6, 7 kali gitu. Di satu tempat? Ya di satu kota kan, kan kita ke UMKM, nanti ada Kopdarwil, ada pelantikan gitu kan. Jadi ya biasanya kalau dulu di Niji kan bisa telepon-teleponan sama istri gitu kan, kalau misalnya udah sampai kamar. Sekarang gitu. Enggak. Mungkin full pakai buat waktunya. Mungkin cuma bisa ngabarin ke Nik sih, tapi begitu malam baru telepon-teleponan. Itu aja sih yang bedain sih. Tapi sebetulnya waktu gue pertama kali jadi ketua umum, apa yang gue pelajari selama jadi CEO-nya Kincir dan ISPL, ya kan, itu ya yang gue coba terapin ke sini gitu. Leadership-nya, managing people-nya itu sih. Jadi ya yang lebih kerasa sih kalau boleh jujur, pengalaman gue di perusahaan yang gue bawa ke sini, bukan pengalaman waktu ngeband gitu. Oke, ya. Jadi pengalaman lo di perusahaan, di Kincir yang tadi lo nyebutkan ada leadership, lalu memanage people dan sebagainya. Ada yang beda nggak ngelola orang di politik dengan orang yang di public sector yang ya profit lah atau gitu? Yang beda adalah satu, tiap Senin pagi nggak mikirin profit and loss ya. Oke. Itu mengembirakan dong ya. Iya dong kan, nggak bahagia juga. Punya target kan. Oke. Kalau sekarang kan lebih mikirin bagaimana survei naik, elektabilitas naik, keterkenalan naik, ya kan. Itu satu. Kedua yang membedakan adalah managing people-nya. Kalau biasanya itu kan based on ini HR kita kan, lihat gitu kinerjanya KPI lalu apa, dibuat gitu, KPI-nya dan yang lainnya. Sekarang sih tetap ada KPI ya, kita punya struktur KPI yang jelas gitu kan, struktur dan yang lainnya. Tapi kalau gue perhatiin sebetulnya kalau managing people-nya itu adalah waktu gue pertama kali jadi ketua umum ya banyak lah yang deketin, banyak yang mau jatuhin orang yang ini, banyak yang mau jatuhin orang itu. But at the end of the day semuanya yang gue perhatiin adalah kinerja. Misalnya ada A sama B yang lagi dispute, yang paling gampang lihat yang mana yang paling benar-benar kinerjanya, kinerja mati-matian buat partai gitu. Karena kemungkinan besar yang ngomongin belum tentu lebih baik daripada yang diomongin kan. Ya, jadi ya itu yang gue lihat gitu. Jadi kalau kinerjanya udah oke gini-gini ya pasti kita support mereka yang kinerjanya paling bagus gitu. Mau itu dia diomongin kayak dihujat kayak diapain gitu. Kalau kinerjanya bagus ya udahlah. Kita akan tetap mendukung orang kinerjanya yang paling bagus. Itu fairness juga ya diterapkan di partai juga ya. Bukan kayak like and dislike atau lo suka orang tertentu ya udahlah ini itu enggak. Itu yang gue pelajarin dari Isyana, dari Bro Raja Juli Antoni, dari Sis Grace gitu, bahwa lo kalau denger apapun lo jangan terima bulut-bulut gitu. Lo harus lihat dulu nih apa sih sebenarnya yang terjadi di struktur kita misalnya di daerah tertentu gitu. Kenapa kok yang dispute mulu? Ya kita harus cari tahu dulu semuanya kan. Stakeholdernya yang tadi Stakeholdernya, terus habis itu background historinya seperti apa gitu. Kalau semuanya ternyata memang kita harus dukung mereka yang support kita dari nol, ya kita harus dukung support dari nol gitu. Jadi lucunya di partai ini enggak yang I'm trying to be honest ya bro ya. Kagak ada tuh bro yang kayak tusuk-tusukan, sikut-sikutan gitu. Kita sih ngerasa bersyukur banget DPP sendiri tuh kuatnya setengah mati gitu. Kita lagi kompak-kompaknya gitu. Jadi kalau misalnya ada ribut-ribut, ya kita selalu ngeliatnya dari sisi 2024 ya deh gitu. Ngeliat ke depan ya. Ngeliat ke depannya. Gitu. Dan posisi tren yang lagi menaik ini terus dijaga untuk membuat 2024 tuh punya hasil yang oke. Aduh itu sih, gue sih setiap hari cuma mikirin itu bro. Cuma mikirin itu. Lo kan sering nyebut kalau di politik jangan pakai emosi ya. Iya. Jangan baper lah gitu ya. Tadi 2 kasus pun lo menunjukkan bahwa lo jangan mudah terpengaruh, lihat dulu dan sebagainya. Apa yang membuat lo punya pikiran bahwa politik nggak boleh begitu? Ya politik memang nggak boleh baper. Menurut gue karena kalau lo menunjukkan kebaperan lo, ya itu menunjukkan juga bahwa ya mungkin strategi juga untuk mengambil simpati orang kali ya.
Tapi kalau kita melodramatik gitu iya, ya. kalau pakai drama, ya, sinetron kayak. gitu. Karena waktu itu gue inget terakhir kali Pak Jokowi juga ngomong seperti itu. Ya negara kita tuh politiknya ya kayak sinetron, memang harus ada drama-dramanya gitu. Tapi kalau misalnya gue sebagai ketua umum ya nggak bisa berubah baperan gitu. Ketika orang menghujat, menulis sesuatu, terus ada yang mau mengancam, mau bunuh dan lain-lain, you cannot see it. Kita nggak bisa ngeliatnya dari, waduh, harus dibawa perasaan. Karena begitu dibawa perasaan, pasti cara kita ngelihat dan ngejudge semuanya jadi pasti nggak apa ya, ya pasti jadi buyar gitu. Kalau kita ngeliatnya nggak pakai emosi dan kita sudah punya goal yang besar di depan, ya pasti the only way caranya semua pakai logika. Pasti pakai logika. Kalau ngelola partai lo mendesain atau menempatkan logika atau sesuatu yang sifatnya empirik sebagai cara ya, bukan perasaan lagi. Jangan pakai perasaan, bro. Kalau misalnya kita jadi pekerja seni memang harus pakai perasaan kan. Nah ini sesuatu yang berbeda sama sekali kan. Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Sama aja kayak running a company kalau boleh, to be honest ya. Karena kan memang PSI didirikan seperti itu kan, seperti korporasi kan. Bagaimana kita otonom banget gitu. Misalnya contohnya pengurus-pengurus kita di seluruh Indonesia itu kan kita berikan 100% power, creativity untuk mereka membangun sesuai dengan apa yang mereka mau di setiap daerah. Contoh yang paling simpel misalnya kemarin waktu pilkada gitu kan. Kalau misalnya kita mau memberikan rekomendasi atau mendukung seorang calon kepemimpin daerah, itu kan tidak pernah dari DPP ke bawah, tapi selalu dari bawah ke atas. Okay. Misalnya dari DPD mau mendukung si A, ya udah, ya kita dengerin kenapa si A gini-gini, ya udah kita kasih recommendation. Sejauh itu tadi secara logika masuk, empiriknya Ya, dapat, logika bukan masuk, perasaan ya. strategically bagus, habis itu juga ke depannya kalau dia menang gimana, gimana kita bisa dari kemenangan itu bisa membesarkan PSI, dan habis itu juga lihat dari DNA-nya dia, apakah dia jangan sampai dia pernah kena kasus korupsi atau jangan pernah sampai ada kasus-kasus intoleransi gitu kan. Yang jadi misi dan yang diperjuangkan oleh PSI itu ya. Iya. Dua itu. Tetap DNA yang kita build dari dulu. Gitu. Tadi gue masuk ke ruangan lo, ini sesuatu yang agak beda. Lalu ada musik Bali, ya. Cuman kurang ada dupanya aja. Itu kayak ritual harian lo dengan itu lo pengen apa? Atau dapat apa? Harus mulai hari dengan happy, harus mulai hari dengan ketenangan. Terus habis itu kayak kita kan bangun jam 6 pagi. Kalau saya lagi nggak olahraga berarti jam 6 pagi itu biasanya saya pasang musik Bali. Terus di rumah juga? Di rumah juga. Oke. Di rumah. Terus bedanya kalau di rumah ada dupa, di sini nggak ada dupa. Nanti pasti dimarahin sama yang lain gitu. Bau banget di ruangan lo, bau dupa gitu kan. Tapi nunggu lagi. Kalau di rumah gua ada dupanya gitu kan. Karena bro, ya kita tahu sendiri kan kalau kita landing di Ngurah Rai itu, langsung kan baunya, musik itu kayak membawa. Wah, relax, terus lo pengennya seneng-seneng gitu. Jadi ya gue pengen experience that every day, every single day gitu. Terus usually kalau gue nggak olahraga sama istri biasanya baca buku di pagi hari. Pagi hari, karena kan semua satu suasana masih tenang ya, anak-anak masih tidur gitu kan. Jadi kita baca buku tuh bisa lah dapetin 10-15 halaman gitu. Jadi enak gitu kan. Terus habis itu ya udah mulai mandi bla 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 bla. Terus pas di jalan baru tuh nelfon Isyana, nelfonin semuanya, ditelepon lah. Gimana hari ini, gimana KPI-nya dan yang lainnya. Bedanya tadi ya, kalau perusahaan tiap Senin ada report dari revenue, kalau ini survei aja ya. Pokoknya kalau sekarang kayak lihat survei, habis itu kalau tiap Senin pagi tuh, kalau dulu kan ya PNL, KPI lainnya kan. Terus lihat cash flow gimana gitu. Cuman kalau sekarang kan lebih kayak tiba-tiba ada kader kita dilaporin, waduh itu juga, waduh itu lebih deg-degan juga kan. Jadi beda banget. Tapi gue sih enjoy ya. Dan musik tadi membantu lo setiap hari punya ketenangan untuk mengambil langkah atau tindakan ya. Karena banyak sekali gue baca tentang orang-orang sukses di luar negeri juga, mereka punya cara mereka sendiri. Gitu. Ada yang meditasi lah, ada yang mandi pakai air dingin lah, ada yang langsung treadmill 15 menit, yang power gitu lah. Gue harus nemuin cara gue sendiri kan. Dan cara gue adalah
membuat gue merasa bahwa gue lagi di Bali. Ada memori apa di Bali yang membuat lo bro, merasa Bali bahwa itu surga, men. Oke. Aduh, saya kan pernah lah ya ke keliling dunia gitu ya. Tapi nggak ada yang bro yang seindah Bali, men. Kalau menurut gue ya. Gitu. Dan memori itu lo ingin hidupkan setiap hari untuk menghadapi persoalan menghadapi dunia. Menghadapi dunia. Jadi kayak baunya, makanannya, feel-nya. Makanya semua orang Bali itu beruntung menurut gua tinggal di Bali ya. Nggak ada lagi di dunia yang kayak Bali sih menurut saya. Nggak pengen ke Bali no? Aduh bro, kemarin cuma nyumbang transit doang bro. Pengen banget terakhir kali ke Bali sama Isyana. Desember. Keliling ya. Oke. Jadi keliling. Terus akhirnya break dan gua rasa juga kemarin juga keliling Jawa Timur dan Jawa Tengah juga badan oke-oke aja. Ada yang berubah nggak ketika lo sembuh dengan sebelum kena? Emang ada long effect, cuman gue nggak boleh kalah dengan long effect itu karena punya tanggung jawab besar menangin PSI di 2024 kan. Kalau gue mengalah dengan perasaan itu dan ketakutan itu, we're wasting our time. Sekarangnya udah Maret 2021, entar lagi April. Tiba-tiba nggak kerasa besok udah 2023. Iya. Tiba-tiba udah pemilu lagi, iya kan. Jadi nggak boleh kalah bro. Lo kan sesuatu lompatan yang menurut gua agak nggak terduga tuh. Main di musisi 15 tahun. Dan nggak terduga lagi juga lo jadi pendiri di Kincir gitu ya. Lalu setelah lo di Niji lalu di Kincir tiba-tiba balik ke sesuatu yang kita nggak duga lagi. Apa yang membuat lo atau garis apa yang bisa kita pahami? Oh ini satu line ini digiring sebenarnya mungkin kita nggak paham aja. Menurut gue satu line di guanya adalah kecintaan gue sama Indonesia sih. Okay. Karena it was sudah ditanam sama kedua orang tua gue, apalagi almarhum bokap gue kan. Okay. Wartawan ya bokap. Wartawan juga kan. Dan setiap hari itu kan ya kita selalu ngomongin tentang Indonesia, Amerika, Singapura, Jepang, New Zealand karena dia waktu dia jadi wartawan dia keliling Indonesia, keliling dunia lah, ya kan. Dan itu yang kayaknya dari kecil udah ketanam gitu bahwa Indonesia tuh memang harus we have to dedicate ourselves untuk Indonesia suatu hari nanti gitu. Nah dulu gue cerita aja bro ya, dulu bokap gue tuh saking nasionalisnya nih, setiap kali 17 Agustus atau bulan Agustus ya, dia itu kalau ngangkat telepon atau nelfon orang, the first word yang dia ucapkan adalah merdeka. Merdeka! Dari kecil bro, lu bayangin gue dari kecil ngeliatin bokap gue telepon-telepon sama temennya, merdeka, merdeka! Yang Agustus gitu. Tuh ya? Karena bokap gue lahir kan tahun 35 bro. I see, ya, zaman pergerakan. Iya, ini saksi mata kan, dia saksi mata gitu. Terus habis itu ya akhirnya kan nyantol ya ke gue kan. Nah baru gue kenal dengan musik, dia juga yang nge-push gue untuk menjadi musisi. Sebelumnya dia nge-push gue jadi fotografer men. Karena bokap juga fotografer. Iya, dia kan jurnalis, fotografer perang kan. Nah, terus ya mungkin gue rasa waktu itu gue sempat hobi fotografi, ternyata mentok bro, mentoknya di biaya. Karena kan lo jadi fotografer mahal men, iya kan. Setiap tahun kan upgrade lensa lah, software and everything kan. Jadi kayaknya, waduh ini kayaknya gue nggak kuat nih ngejarnya nih. Ya udah gue fokus ke musik, ambil rezeki di musik. Dan ternyata waktu gue keliling Indonesia, gue semakin cinta sama Indonesia. Apa yang digariskan bokap lo itu tertemui ketika lo jadi musisi. Jadi musisi karena dikasih kesempatan untuk menghibur, berkarya dan keliling Indonesia gitu. Keliling Indonesia juga awal-awal juga agak apatis gitu kan. Karena kok gue udah bayar pajak tiap tahun kok gini-gini aja gitu. Nah momen itu berubah ketika ada orang yang namanya Jokowi kan. Pak Jokowi menginspirasi kita anak muda bahwa demokrasi itu membuka luas setiap manusia di Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan Indonesia. Mau itu di dalam sistem atau mau itu di luar sistem. Mungkin waktu itu gue di Niji ya di luar sistem. Karena kan dengan bikin lagu Laskar Pelangi dan yang lain ya kan. Tapi ternyata kalau kita mau melakukan lebih banyak lagi, ya ternyata the only way adalah
masuk ke dalam sistem. Masuk ke dalam sistem kekuasaan ya harusnya direbut dari partai politik. Kekuasaannya untuk apa? Kekuasaan untuk ya masyarakat, agar masyarakat bisa sejahtera dan yang lainnya gitu. Walaupun itu sangat normatif gitu kan. Tapi yang itu kan kalau kita ngomongin normatif banget. Tapi kalau secara filosofis ya lebih dalam lagi bahwa proses bahwa gua harus mendedikasikan diri gua ke Indonesia itu sudah dimulai dari kecil. Tetapi memang jalannya aja yang beda-beda, mulai dari musisi, entrepreneur. Karena waktu gua bikin membesarkan ekosistem e-sport itu juga ide besarnya adalah kita Indonesia. Bagaimana bikin atlet e-sport Indonesia menang di turnamen internasional dan membawa bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di turnamen internasional gitu. Nah begitu udah di politik ya ini udah lebih dalam lagi kan, lebih deep lagi gitu. Itu sih bro. Jadi makanya nggak pernah ada yang kenapa lo bilang apa garis besar ya? Garis besar ternyata kecintaan Indonesia. Merdeka kata bokap. Kata bokap gue merdeka bro. Jangan-jangan bokap lo kader partai sebelah. Tapi bokap gue memang pecinta Soekarno. Oke. Ya di era itu semua orang lahir tahun itu pasti Soekarnois ya. Dia bekerja di istana sempet, deket dengan keluarga Cendana juga, tapi juga seorang yang pecinta Soekarno, gitu. Die hardnya Soekarno. Emang agak beda sih Soekarnois dengan partai itu emang beda. Tapi lucunya bro, bokap gue adalah seorang Soekarno, Pak De gue pendiri Golkar. Jadi tiba-tiba anaknya jadi ketua umum PSI. Jadi kan ya, tapi semua garis besarnya adalah Indonesia. Iya kan. Artinya bukan tiba-tiba ya lo muncul di partai dan beraktivitas di politik ini ya. Karena kalau lihat dari sejarah bokap lo, Pak De lo dan sebagainya itu ya. Udah di-build kayaknya dari awal sih. Nah, tadi kalau lo nyebut persen kan Jokowi nih yang jadi pijakan lo, kemudian ngelihat bisa nih orang menjadi sesuatu, berperan di dalam atau di luar sistem. Seperti contoh yang kita lihat kan Jokowi itu muncul, ini orang siapa yang nggak muncul? Apa inspirasi yang lo dapat dari sosok itu selain yang tadi kita lihat? Sehingga lo bilang, ini politik nih kayaknya. Ya satu yang di PSI percaya adalah bahwa politik itu adalah alat ya. Iya kan? Alat untuk kebaikan kalau digunakan oleh orang-orang baik. Jadi alhamdulillah waktu itu orang baiknya adalah Pak Jokowi. Iya kan? Waktu itu, sekarang? Sekarang iya dong, masih lah bro. Gila. Terus abis itu kedua yang kalau yang gue perhatiin lagi adalah bagaimana Pak Jokowi itu punya kesamaan dengan diri gue, yaitu kerja keras. Itu juga sesuatu yang sudah di-build sama keluarga gue gitu. Kalau bro, waktu itu bokap gue wartawan, ya kan. Dan di saat itu untuk dia bisa make ends meet atau dia bisa mewujudkan mimpinya, contohnya dengan membesarkan rumah, membuild rumah bisa lebih nyaman buat anak-anaknya. Gue saksi mata sendiri bahwa dia harus punya side hustle gitu, harus bekerja sampingan yang lain untuk bisa nambah-nambah kan. Tapi intinya adalah dia pekerja keras gitu, dan itu dia dan nyokap gue juga menunjukkan seperti itu. Kalau lo mau, suatu saat nyokap gue pernah ngomong gini, jadi waktu gue lagi makan berdua, makan enak lah di restoran. Nyokap gue cuma ngomong gini, Giring mau kan setiap hari makan enak? Ya mau lah bu, ya harus kerja keras. Gitu. Dan dia ngomongnya seperti itu. Gitu. Jadi kata-kata kerja keras itu sudah di-build sama keluarga saya gitu. Dan ternyata itu yang gue lihat juga di Jokowi gitu. Ingat gak waktu Pak Jokowi di awal-awal ketika dia jadi gubernur, ketika dia jadi presiden, kayaknya dia adalah presiden yang sangat bekerja keras gitu ya, benar-benar keliling Indonesia dan membangun Indonesia dengan kerja kerasnya gitu. Dan saya yakin Pak Jokowi juga kerja keras mati-matian gitu supaya bagaimana Indonesia bisa bertahan dan bisa melewati cobaan besar ini. The last time waktu itu kedua kali sebelum kita ketemu adalah PSI ketemu dengan Pak Jokowi adalah ketika dia baru menang. Yang periode kedua. Terus kita diundang, PSI diundang. Nanti akan ada fotonya di atas tuh. Bisa dilihat mukanya tembem, ya, terus sumringah, happy. Terus agak berat badannya agak naik dikit lah kelihatan gitu. Terus terakhir kali saya ketemu adalah ketika pengumuman saya mau jadi ketua umum. Itu kan kita minta approval juga kan dari beliau gitu. Terus beliau
waduh kurus, Ya, ya. matanya Itu pas capek banget. periode saya ketemu juga di Istana Bogor, September Agustus gitu ya. Iya Agustusan ya, Aku waktu gue September ketemu Juli ketemu, kan. ya. Dan itu kan beda banget kan. Kayaknya ada beban yang Berat. gede banget, berat banget di hidupnya dia gitu sebagai seorang pemimpin. Dan itu yang membuat gue lebih sadar lagi bahwa Kerja keras. dia adalah seorang yang pekerja keras. Dan ternyata memang di Indonesia kalau ya kita kerja keras, insya Allah sih ya pasti bisa menghasilkan ya sesuatu lah. Either kalau you're businessman lo bisa sukses, kalau yang politician ya lo pasti bisa membantu lebih banyak orang lagi. Jadi inspirasi soal kerja kerasnya itu yang melekat di lo. Iya itu sih, salah satunya sih itu sih. Ada politisi lain nggak yang menjadi punya pengaruh ke lo sehingga masuk ke partai ini dengan oke, gue mau hadir di partai ini karena ada tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang menggerakkan gue seperti A, B, C gitu. Udah. Dalam negeri atau luar negeri? Bebas. Ya kalau dalam negeri pasti Gus Dur lah pasti. Gus Dur. Jadi selama tur Jawa Tengah dan Jawa Timur kemarin kebetulan Korwil Jawa kita itu salah satu orang yang sudah di NU dari dia umur 10 tahun. Jadi udah tuh kita selama pembicaraan kita cuma ngomongin Gus Dur aja, Gus Dur dan NU. Bagaimana Gus Dur waktu jadi presiden seperti apa, habis itu juga cerita-cerita yang Nggak habis ya ceritanya. wah nggak ada habis ya bro, nggak ada habis ya gitu. Dan ya Gus Dur itu contoh negarawan sejati menurut saya ya. Mungkin waktu itu waktu saya muda saya nggak sadar itu. Waktu saya muda saya bayangin dari Soeharto ke Pak Soeharto ke Pak Habibie terus ke Gus Dur gitu kan. Ya kita kan juga kaget gitu sebagai anak muda yang nggak ngerti. Waktu saya umur berapa ya? Mungkin masih SMP kali ya. SMP. Wah ini presiden gua nih gitu kan. Tapi begitu udah berapa puluh tahun berikutnya, wah ternyata Gus Dur emang kerennya. Legasinya terasa ya. Legacy terasa banget. Yang paling penting sih itu kan. Terus itu kalau dalam negeri. Tapi kalau luar negeri ya ini bos gue ini nih. Lincoln. Apa yang membuat lo mendapat inspirasi dari Lincoln? Bahwa seorang pemimpin selain pekerja keras, dia harus punya hati dan empati yang besar. Gitu. Karena waktu dari kecil Lincoln itu dan almarhum bapaknya gitu ya waktu dia kecil. Bapaknya waktu itu kan masih hidup ya waktu dia remaja. Nyokapnya yang waktu itu pergi duluan kan. Ya bokapnya dari awal juga udah ngomong bahwa dia nggak suka sama perbudakan. Dan waktu kecil ketika dia lagi ke pasar, Lincoln lagi ke pasar, ya dia saksi mata sendiri ada yang perbudakan. Orang African datang diculik mungkin ya dari benua Afrika, dibawa di kapal dijejer kayak nggak manusiawi banget. Habis itu begitu nyampe di Amerika dirantai diperdagangkan gitu kan. Mungkin dia sebagai anak kecil lihat, wah ini nggak benar gitu. Itu hasil apa? Itu hasil dari pendidikan kedua orang tuanya juga gitu. Mungkin hal itu yang terpatri nempel dari Lincoln waktu kecil. Sampai akhirnya begitu dia jadi pengacara dan yang lainnya dan isu-isu tentang emansipasi itu lagi naik, dia tahu bahwa ini adalah core perjuangannya dia. Ini value ini legacy yang mau dia perjuangin gitu. Dan akhirnya waktu dia lebih berani lagi ngomongin tentang pokoknya kalau gue jadi presiden, pokoknya perbudakan akan gue hapus gitu. Ternyata banyak sekali orang Amerika waktu itu, baik itu Republikan atau Demokrat yang sadar bahwa ya itu emang salah. Gitu. Cuman orang nggak mau ngomongin aja. Dia yang berani ngomongin gitu bahwa perbudakan itu harus dihapusin. Dan lucunya adalah zaman dulu yang pro penghapusan perbudakan adalah Republikan, sedangkan Demokrat adalah orang yang pro dengan perbudakan karena memang orang Demokrat banyak sekali punya bisnis di Amerika bagian selatan kan. Dan dia berjuang mati-matian begitu dia jadi presiden. Satu hal yang sampai dia kepilih 2 kali itu doang tuh yang dia harus perjuangkan walaupun harus perang saudara. Gitu. Ya itu sih bro. Bahwa seorang pemimpin harus punya hati dan empati yang besar untuk memimpin sebuah bangsa dan negara.
Dan segala resikonya tadi ya. dengan segala resiko yang harus diambil. Jokowi, Gus Dur, Lincoln ya, yang beri warna buat lo berpolitik. Sebenarnya banyak lagi, Banyak, cuman ya. yang benar-benar sekarang yang gue Nempel pikirin gitu tiap ya. hari sih mereka lah. Lo ngeliat politik Indonesia gimana, Rik? Lo kan sebagai anak muda, kita di era kan yang apolitik sebenarnya, tapi lo tiba-tiba masuk ke politik dan lo ngeliat politik Indonesia emang layak dibenci nggak sama anak muda? Menurut lo logis nggak anak-anak muda tuh sebel sama politisi sama politik? Ya karena apa yang dipertontonkan di media sekarang, ya membuat pasti ya orang atau anak muda jadi kayak apatis kan. Mereka nggak mungkin mereka nontonin ya cuplikan-cuplikan di Instagram atau di YouTube atau yang lainnya. Itu yang membuat mereka kayak apaan sih, ini ribet banget sih gitu kan. Padahal mereka nggak sadar gitu bahwa orang-orang yang mereka tonton dan mereka jadi apatis adalah orang-orang yang akan mempengaruhi hidup mereka sampai puluhan tahun ke depan gitu. Jadi itu sih yang PSI terus coba omongin. Kalau kita memang anak muda harus punya perannya masing-masing. Ada yang jadi wartawan, ada yang jadi vlogger, ada yang jadi makeup artist, ada yang jadi chef dan yang lainnya. Itulah yang membuat kita keren sebagai anak muda Indonesia gitu. Tapi mereka juga harus sadar gitu bahwa kalau memang ada juga orang-orang yang harus nunjukin, anak-anak muda nunjukin masuk ke politik untuk nunjukin ya gue nggak akan jadi orang-orang yang dipertontonkan itu gitu. We can do better than them, ya kan. Ya itu yang mau PSI coba gitu, bahwa kita mau menjadi contoh gitu karena anak muda. Kalau memang lo pengen politisi nggak sebusuk itu, ya bukan ngomong lo nggak emang sayang lah men, itu lo bro. Okay. Maksud gue adalah bisa gitu, seorang anak-anak muda tuh bisa masuk ke politik dan nunjukin bahwa it is the right thing to do seperti ini gitu. Tapi kan di politik Indonesia itu minor atau peran-peran yang kecil ya, sementara yang dominan kan kalau kita lihat sesuatu yang membuat gue ngelihat anak-anak muda logis sih dia agak sebel gitu ya, karena emang mayoritas yang dihadapi kayak gitu. Capek nggak dalam posisi lo mendorong orang yang sudah punya anggapan yang sebenarnya logis berpolitik itu busuk atau jelek gitu ya, atau menyebalkan lah lebih netralnya ya, untuk mendorong kita bisa melakukan ini dengan cara yang baik loh, dan membawa politik tadi itu bisa mempengaruhi banyak hal. Capek apa enggak? Ya enggak lah bro. Enggak. Luar biasa lah. Karena gue selalu percaya dengan energi bahwa kalau gue selalu cerita ya, kalau gue lagi manggung di atas panggung itu energinya luar biasa. Kalau kita memberikan energi positif, they will give back thousands of more of positive energies. Sama seperti waktu gue lagi manggung sama Om Iwan Fals, itu juga kayak, waduh itu kalau di atas panggung Om Iwan tuh ngasih energinya gila-gilaan, dan OI-nya ngasih energi yang jauh lebih luar biasa. Jadi kalau kita sekarang lagi keliling Indonesia, ketemu dengan anak muda, kalau kita nunjukin energi positif, gue yakin pasti mereka akan pasti mikir, oh iya, ternyata masuk politik itu adalah salah satu hal yang penting. Bersuara itu juga penting, datang ke TPS itu penting, contohnya seperti itu. Bayar pajak itu juga penting, habis itu juga berperan itu juga penting. Kemarin saya pernah mendengar sebuah seminar lah yang diisi oleh banyak partai politik. Ada salah satu tokohnya ngomong bahwa ya anak muda jadi relawan aja. Masa anak muda jadi relawan aja? Ya nggak bisa kayak gitu dong. Anak muda malah jadi relawan adalah bagian pengenalan. Saya juga dulu relawannya Jokowi kan. Untuk awal kenal politik ya. gitu. Okay. Tapi ternyata berperan dan masuk ke dalam sistem dan menjadi bagian dari proses perbaikan itu adalah perannya anak muda untuk masa depan Indonesia. Menurut saya. Kalau di energi musik lo di kan giving back-nya itu kan instan ya. Kalau politik gimana? Instan nggak? Atau lo nunggu 5 tahun lagi tuh baru kelihatan bahwa apa yang gue sebarkan atau apa yang gue beri itu baru kemudian
balik dan kadang-kadang kan nggak sesuai dengan harapan kita juga. Instan dan berbeda, bro. Instan dan berbeda. Kalau di musik itu kan kita itu, misalnya gue lagi minta di lagu apa gitu, minta ayo lompat, semua lompat, ya, ayo tepuk tangan, semua tepuk tangan, ya kan? Dan energinya ada gitu. Kita bisa rasa kalau lagi nyanyi lagu galau, semua pasti galau, ya kan? Lagi energik, semua energik gitu, instan. Kalau di politik, instannya adalah bagaimana alek-alek kita itu bekerja, alek dan kader itu bekerja melayani masyarakat. Contohnya kemarin ada 3 perempuan yang masuk ke sebuah lembaga penyaluran tenaga kerja, tetapi ditaruh di tempat yang nggak memadai di Surabaya waktu itu. Ditaruh di bedeng dan nggak dikasih makan, cuma makannya sabun. Dan itu yang menyelamatkan mereka adalah alek kita di Surabaya, namanya Cucu. Terus ada di Manado, alek kita namanya Sis Jurani. Itu kayaknya sekarang udah 5 bulan nggak pernah ngambil gajinya katanya. Karena gajinya selalu dibagikan ke masyarakat untuk selama pandemi. Dan kemarin ada banjir Manado juga kan. Terus kita lihat juga kayak salah satu kader kita terbaik kita juga ketua DPW NTT yang juga seorang dokter selalu memberikan pelayanan dokter gratis gitu. Jadi instannya adalah bangganya melihat semua kader-kader PSI benar-benar melayani masyarakat dan berdampak ke dan itu masyarakat yang langsung. Itu sih yang gue rasa bedanya itu. Kalau dalam posisi yang pengukuran untuk pemilu, lo ngerasa terlalu lama nggak untuk melihat dampak anti energi baliknya itu? Kalau pemilu 5 tahun sekali nih, ya survei oke lah kelihatan bahwa ada tren gitu. Tapi kan the end of the day ya pemilu itu yang pas pemilihan. Kalau gue ngeliatnya gini bro, ya pemilu is our big KPI ya, bahwa kita harus menang, masuk, dan kali ini harus ada anak-anak muda yang masuk ke DPR nasional, DPR RI ya kan, dan menambah lebih banyak kursi lagi di seluruh daerah. Itu kan big KPI-nya. Tapi kalau misal kita ngomongin tentang apakah terlalu lama, justru menurut gue dari sekarang sih. Ini kan disebut tadi ya. Iya, ini kan melatih mental dan juga melatih kesiapan bahwa kita itu nggak mau menjadi partai yang dibilang cuma datang pas pemilu aja gitu. Itu menyakitkan sih emang. Buat partai, buat masyarakat juga ya. Kita mau jadi partai yang mau Sepanjang itu pemilunya kapan kek, mau 10 tahun sekali kek, kita harus hadir dan kerja untuk masyarakat gitu. Dan satu hal yang harus, yang dari awal ya, yang sekarang lewat sekolah kader. Sekarang kan Isyana kan jadi kepala sekolah, sekolah kadernya PSI kan. Mental yang kita build adalah bukan mental menjadi pejabat. Karena ya gue saksi mata lah gitu, kalau ketemu pejabat kan yang ya barang dibawain, habis itu handphone dipegangin gitu kan. Zamannya dulu ya waktu di mau masuk ya. mobil dibukain. Iya gitu kan. Sedangkan mentalnya politician yang mau masuk ke eksekutif kayak mau ke legislatif, mentalnya harus public servant. Iya kan? Pelayan masyarakat. Bukan pejabat. Itu sih yang sekarang lagi di PSI terus kita gaungin gitu. Jadi akhirnya orang masuk PSI itu karena memang kita mencari orang-orang yang mau mendedikasikan hidupnya buat masyarakat. Dengan harapan mendedikasikan hidup ke masyarakat kan harusnya hidupnya udah selesai ya. Atau setidaknya dia tidak punya persoalan dengan hal-hal yang basic dari hidupnya. Mudah nggak cari kader-kader kayak gitu? Lucunya malah sekarang anak-anak muda makin banyak gitu yang. Makin banyak? Ya contohnya yang paling simpel kan ala kita di DPRD DKI Jakarta seperti William itu kan selesai kuliah kan dia langsung, kalau lo nanti 10-15 tahun lagi CV-nya udah keren banget tuh. First jobnya dia adalah anggota DPRD, iya kan? Mana ada gitu yang first jobnya anggota DPRD. Karena sekarang semakin banyak orang-orang yang mau
hidup untuk mendedikasikan kepada masyarakat gitu. Setelah Jokowi ya. Kan Jokowi itu inspire a lot of anak muda kan. Dan yang gue perhatiin juga ya bro ya, anak-anak muda itu kan hidupnya currency-nya kan experience kan. Iya, betul. Iya kan. Makanya mereka Mencoba ini, iya itu, kan. iya. Kalau liburan coba ke Jepang. Terus habis itu kalau makan cobain makanan-makanan terbaru yang ada di ojol, iya kan. Terus semua diposting. Experience gitu. Dan ada banyak orang-orang yang experience-nya pengen menunjukkan bahwa they are dedicating their life to the nation gitu. Dan pertumbuhan kader-kader atau orang-orang kayak gitu cukup banyak ya? Ya alhamdulillah kita kalau di PSI sih di setiap daerah udah semakin banyak. Tumbuh ya? Semakin banyak, alhamdulillah bro. Itu kabar gembira dong sebenarnya itu. Ya, artinya membuat kita punya harapan yang tadi lo sebutkan di awal bahwa perubahan bisa dilakukan di luar dan di dalam, dan kalau di dalam ternyata ini bisa mengubah sistem banyak nih kalau bisa banyak anak muda yang masuk. Tapi kalau lo lihat cibiran orang-orang muda itu ke partai, lo menanggapinya gimana? Ya santai lah bro. Santai, tadi nggak demokrasi men, Okay. iya kan? Ya lagi pula yang cibir cuman ya paling cuma berapa ratus dibandingin kita punya berapa juta anak muda kan, ya nggak sebanding lah menurut gua. Dan kebanyakan juga kalau dilihat akunnya juga ternyata buzzer juga kan, jadi no problem at all. Jadi lu menganggap apa yang ada di media sosial dan di media yang lain gitu ya sebagai apa, cerminan atau hanya ya sudahlah itu bagian dari demokrasi aja? Gue lebih perhatiin kalau lagi di daerah, ketemu di ya kalau bisa ketemu ke langsung ke masyarakat tuh lebih terasa sih bro. Lebih terasa. Kalau di social media people can ya jempolnya bisa nulis apapun, tapi gue yakin orang yang nulis apapun kalau ketemu gue pas-pasan juga nggak bakal mungkin mengucapkan ulang apa yang sudah dia tuliskan gitu, karena kita negara yang ketimurannya masih kental ya bro. Kesungkanannya besar Iya. gitu. Beda deh kayak kemarin waktu pemilu Trump versus Biden kan orang dengan gamblang bisa nunjukin bahwa dia adalah pro Trump gitu kan. Dan berlaku segilanya gitu. Sedangkan kalau kita kan nggak gitu bro. Iya nggak? Kayak split gitu ya. Jadi gue yakin kalau ketemu orang yang pernah mencibir gue juga dia pasti akan either dia walk away Atau ya diem aja, nggak bisa. atau diem aja, apa enggak minta foto bro. Melakukan hal yang sama sekali berbeda gitu ya. kan. Kalau gue sih ngerasanya kayak gitu ya. Karena nggak apa ya. Pernah beberapa gua foto gitu kan. Oh iya Mas Giring maaf ya. Kemarin saya gitu, udah santai. Gitu apa-apa, ya. apa-apa, santai. Oke. Kesadaran bahwa lo merawat grassroots atau datang ke wilayah-wilayah itu muncul atas pembelajaran sebelumnya atau? Iya. Apa yang lo dapat pelajari? Kenapa harus langsung ke lokasi dan bertemu dengan masyarakat? Yang gue pelajari itu sebetulnya karena waktu gue nyalon di Dapil Bandung dan Cimahi itu kan. Oh iya, Bandung Cimahi itu tokoh besar semua ya di situ lawannya. Iya. Sorry, ada Farhan, Nurul Arifin, Nurul Niko. Arifin. Oke. Gue waktu itu 90.000 ya, 90.000 suara kan. Oke. Dan ternyata memang dari pagi sampai malam belusukan, makan bareng warga, dan yang paling penting adalah personal touch. Oke. It's very important for kita datang mendengarkan, Dengan hati mencoba tadi mencari itu ya. solusi dengan empati. Terus personal touch itu yang akan apa ya? Bertahan. Ya bertahan. Berdasarkan pengalaman itu saya mencoba untuk melakukan personal touch ke seluruh Indonesia. Dengan posisi sebagai ketua Iya. PLT ini. I think it's very important gitu. Misal kita punya uang, terus kita setiap kali ada apapun kita ngeluarin bansos dan lain-lain, tapi kita nggak pernah datengin orangnya enggak. Beda ya? Beda banget. Sedangkan kita cuma punya keringat, kita nggak punya apapun buat kita kasih, tapi kita datang hadir, ngobrol, foto bareng mereka, itu pasti dampaknya lebih luar biasa sih. Dibanding lo punya sesuatu kasih dan lo nggak datang gitu. Lo nggak datang, iya. Oke.
Di posisi itu merawat itu berapa lama lo punya endurance untuk bisa? Karena kan banyak banget di daerah yang lo harus datang. Ada pilihan-pilihan tertentu nggak? Misalnya PSI menargetkan wilayah A, B, C sebagai strategi ke depan gitu. Ada. Kalau gue sih cuma lihat dari kesiapan dari pengurus. Oke. Jadi kalau pengurusnya sudah siap, Lo bisa datang. ya gue datang. Karena kan kita tuh punya ini ya, list ya. Karena harus ketemu UMKM, harus ngobrol sama UMKM, harus datang ke tempat pariwisata lokal, ketemu influencer lokal, ketemu media lokal, ketemu tokoh masyarakat, ketemu pemuka agama lokal. Itu kan banyak listnya kan. Dan itu harus mereka jalanin. Kalau mereka udah siap ya baru kita berangkat gitu. Kalau pengurus kita daerah nggak siap, ya kita nggak datengin. Gitu. Oke. List itu dibuat dengan, kalau tadi perusahaan lu kan mentransform apa yang terjadi di Kincir di sini juga. List itu dibuat dengan hitungan pasti kan. Lo harus ketemu UMKM itu harus yang lo capai, ketemu tokoh agama lokal pasti ada yang dicapai, ketemu dengan tokoh masyarakat lain juga ada sesuatu yang lo capai juga. Ada checklistnya tuh berarti? Iya ada checklist ya. Jadi ya basically paling pertama harus dengan niatan silaturahmi lah yang paling penting ya. Yang kedua adalah kan kita kalau ke UMKM ya, kita ngelihat bisnis mereka seperti apa, challenge-nya mereka tuh apa. Basically banyak UMKM di Indonesia tuh produknya bagus-bagus, tapi pasti selalu challenge-nya di masalah pemasaran, marketing, habis itu distribusinya, dan bagaimana mereka bisa mengembangkan usaha yang tadinya misalnya cuman menghasilkan seminggu 4 kilo, bagaimana mereka bisa scale up. Challenge-nya selalu itu kalau UMKM. Kedua kalau tempat pariwisata adalah kalau kita lihat adalah tempat pariwisata itu punya potensi apa untuk daerahnya. Kedua infrastrukturnya seperti apa nih untuk bisa datang ke tempat itu. Dan kalau udah sampai sana ada tempat mandinya apa enggak atau restorannya gimana, iya kan. Itu kan itu juga harus kita suarain. Kalau ketemu influencer lokal basically ya kita pengen denger dari mereka kan. Karena kan industri kreatif, content making itu juga salah satu industri yang akan besar juga di depan gitu. Dan mereka pasti tahu tuh, lu makan di sini, lu tempatnya di sini gitu. Mereka tahu semua, mereka kan paling gaul di situ. Kalau pemuka agama lokal ya karena ya tahu sendiri bahwa PSI kan adalah partai yang sangat-sangat anti intoleransi, mendukung dengan toleransi keagamaan dan lainnya gitu. Jadi semua udah memang sudah ada ininya checklistnya ya, meskipun niat awalnya adalah silaturahmi tadi itu ya, untuk mendekatkan relasi ya. Dalam hal tertentu untuk menyerap aspirasi juga ya, dan kemudian disuarakan entah lo di DPP atau teman-teman alek-alek di daerah-daerah yang lain juga. Ya kalau kita datang ke daerah yang ada aleknya ya saya bawa aleknya. Tuh dengerin. Pak kalau apa-apa kontak dia. Kalau ada apa-apa nggak ada ini kontak saya biar saya yang jewer gitu kan. Gitu. Tapi kalau nggak ada biasanya ya kita coba bantu semaksimal kita aja gitu. Ya dengan apa ya dengan jaringan kekuatan kita. Contohnya kemarin ada salah satu pengusaha kayu jati. Di Jawa Timur? Di salah satu di Jawa Timur, dia bingung, gue distribusi gimana. Salah satu kader terbaik kita memang bisnisnya jualan furniture. Jadi kita konekin, alhamdulillah udah laku gitu kan. I think salah satu kekuatan kita juga network lah. Berpartai itu, berorganisasi dan berpartai itu menguatkan network itu bisa saling bantu sih, ujung-ujungnya sih. Nah posisi itu kena nih ya dalam situasi di mana lu bisa menjadi di level pusat ya, sementara yang di daerah lu bisa tadi lo, nih kalau ada apa-apa nih orang-orang ini sekaligus gitu. Kan memperkenalkan mereka supaya dekat dengan masyarakatnya. Iya. Seru juga loh. Satu pertanyaan yang gue selalu bertanya, sebenarnya ada jawaban yang aneh-aneh ini sekalian konfirmasi. Partai itu dapat biaya dari mana sih? Nah kalau kita itu ya gue nggak tahu ya partai yang lain ya. Ya kalau partai lain kan ya lo tahu lah. Ya. Tapi sih deh, gimana membiayai dirinya apalagi harus kesana kemari. Contoh gini, pas tur tur yang gue lakukan ini, yang mulai dari tahun ini, itu kita dapat dari urunan. Urunan alek-alek atau? Bukan, ada yang dari alek-alek. Kalau yang tahun lalu iya dari alek-alek sama pengurus. Cuman kalau yang tahun ini kita dapat urunan juga. Ada yang donasi simpatisannya PSI gitu. Makanya kita berusaha seminim mungkin gitu traveling partinya bro. Karena costly ya? Karena costly. Kalau bisa cuman saya,
sama 1 anggota DPP, sama 2 lagi tim media, udah. Efisien banget ya. Se-efisien mungkin pokoknya. Karena duitnya nggak ada bro, jadi lo harus efisien mungkin. Ya, mungkin kalau partai lain kan rombongannya bisa segambreng gitu kan. Ya, kita nggak ada duit ya bro. Ya, you have to be honest gitu. Ya nggak ada duit, ya duitnya harus kita spirit-spiritnya sampai bisa jalan sampai tahun 2022 akhir gitu. Oke. Ya mungkin kelebihannya gue kalau misalnya dulu di company kan lo jadi bisa ngitung kan. Pokoknya gue tinggal ngomong sama Sis Mayang, pokoknya budget cuma segini ya, pokoknya gini-gini, hotel coba usahain yang gini-gini gitu. Terus ya sisanya ya kita urunan sama pengurus daerah gitu. Oke. Gitu. Support dari daerah sekaligus sama yang donasi-donasi tadi ya. Untuk donatur itu ada ikatan nggak? Atau karena memang simpatisan aja mereka kepada PSI? Pokoknya mereka cuma mau kita itu kerjanya bener aja lah. Karena banyak donatur kita adalah orang-orang yang basically juga mensupport banyak partai juga kan. Oke. Tapi they always said that, ya kayak apa? I'm not saying they always said ya, correct me. Cuman yang pikiran mereka adalah banyak sekali yang mereka udah support, tapi kok nggak ada terlalu banyak perbaikan dan lainnya. Gitu. Makanya begitu kemarin mereka melihat kinerja PSI sih mereka happy banget dan mau apalagi dibutuhin apa. Tapi ingat loh bro, donasinya tuh nggak hanya buat bentuknya dalam uang gitu. Ada yang billboard, ada yang makanan. Tapi malah lebih ini ya, lebih ya semampu dan seada mereka ya. Ya kita sih happy banget bro, happy banget bahwa mereka tetap percaya sama kita, apalagi melihat kinerja alek-alek kita di seluruh Indonesia ya. Kelihatan ada perubahannya ya. Perbaikannya. Ada yang diperjuangkan gitu. That's a good question sih bro, masalah modal politik, ya. Karena ya bro kan tahu sendiri bahwa PSI kan nggak motong gaji semua anggota legislatif kita kan. Terus kemarin waktu pilkada kita juga nggak ngambil uang mahar gitu. Ya tapi memang akhirnya kita di DPP ya itu ya gue juga pusing juga tanya Isyana nih gimana kita nyari duitnya gimana nih gitu ya makanya tapi gue senangnya ya teman-teman di DPP semua kompak gitu kan. Akhirnya kita berpikir oh kita coba bisa nggak do this do that dengan kos dengan yang kreatif kecil. Dengan kos ini terus habis itu bisa menambah banyak sumbangan lagi gitu. Karena kan di partai kan nggak boleh berbisnis kan, iya kan, jadi ada bentuknya sumbangan. Dengan kondisi kayak gitu, nih compare kayak pertanyaan awal gue tadi nih, privilege yang lo dapat sebagai musisi dengan sebagai ketua umum mana lebih oke kalau ke daerah-daerah? Kalau lihat ini kan lo mempirit-pirit tadi, para musisi kan lo, ya udahlah lo star lo apa aja fasilitas yang lo mau ada, pasti beda. Atau gimana? Lo mengalaminya gimana? Ya kalau lo ngomongin privilege ya kalau jadi anak band kan ya privilege-nya banyak bro ya. Iya kan. Mimpi semua anak muda dulu waktu itu jadi dulu anak kan band. Dulu kan apa? Mimpi hampir semua anak muda untuk jadi anak band ini. Kayak ngomongin tentang kalau naik pesawat pasti kasih business class, iya kan. Gitu deh lainnya gitu. Yang bintang 5. Kalau sekarang mah gitu mah. Tapi bagi gue ini perjuangan bro. Dan lo happy dengan itu ya? Ya happy karena ada tujuan kan. Tujuan besarnya adalah melihat lebih banyak lagi anak muda dan juga orang-orang baik masuk ke dalam parlemen dan melakukan perbaikan, itu kan the main goalnya. Jadi happy-nya di situ bro. Gitu sih. Meskipun nggak langsung instan lo dapet ya. Apa gak instan. Tapi karena tujuannya jelas dan lo ngerasa itu butuh tadi ya kerja keras yang panjang, ya lo fight di situ ya. Kayaknya dari dulu memang saya itu gue itu ditakdirkan untuk build sesuatu gitu. Contohnya di Niji kan kita dulu mulai dari underdog dulu kan. Iya kan. Band underdog 2002 lo baru muncul gede kan 2004 lah, 2004-2005 kan. Selalu dibanding-bandingin lah sama band-band yang udah ngetop. Band luar kan. Iya. Kalau band luar mah rezeki bos, dibanding band luar mah aman gitu kan. Kalau band dalam ya. Band dalam tuh. Gue inget banget dulu main di stasiun TV di awal-awal dikasih ada band yang udah ngetop dikasih ruangannya gede. Kita kasih ruangan kecil banget gitu. Tapi fighting power kita tuh gue malah semakin berkobar gitu bahwa ketika lo dianggap underdog. Dianggap underdog. Nah, waktu gedein e-sport juga seperti itu kan. E-sport apaan sih gitu.
Oh tapi kan kita malah semakin semangat. Sekarang alhamdulillah e-sport bisa berjalan dengan luar biasa gitu. Dan sekarang masuk ke PSI sama lagi nih ya kan. Persis. Tapi gue tahu, nanti manis kok. One day it will be very sweet. Jadi ya kita nikmatin aja bro. Apa yang lo membuat lo yakin bahwa one day itu akan terjadi sesuatu yang indah gitu? Ya karena gue ada orang yang suka sejarah ya bro ya. Karena semua faktanya adalah semua yang dalam posisi PSI sekarang, baik itu berbentuk perusahaan, baik itu adalah perseorangan, selalu hasilnya pasti manis bro. Gitu. Ya satu, kerja keras tuh nggak bohong deh bos, pasti ada hasilnya. Kedua, orang-orang yang punya visi besar, goal besar, empati besar, leadership besar juga pasti akan one day they're going to shine juga gitu. Nah, jadi kalau menurut gua ya ini nikmatin aja. Selain karena lo yakin, selain juga bukti sejarah menunjukkan itu ya. Iya. Bahwa kerja-kerja yang tadi orang yang punya kegigihan dan sebagainya, one day dia akan One day bro, mendapatkan. itu yakin, itu udah hukum alamnya seperti itu. Soal underdog tadi gue ingat ada satu kutipan yang menarik sih. Berbahagialah kalian yang disepelekan karena pada suatu saat kalian punya kesempatan untuk mengejutkan juga. Dan ini PSI kan dalam kancah politik kan kayak dianggap apa sih gitu. Malah happy kita bos gitu. Happy karena satu, gue selalu tahu bahwa meraih itu lebih sulit daripada mempertahankan. Kalau gue sekarang dalam posisi misalnya kita ngomongin Sis Grace dulu build. Dia build sebuah legacy. Terus gue sekarang lagi mencoba untuk build my legacy juga bersama PSI, tapi juga sekarang lagi berjuang untuk meraih sesuatu, kemenangan di 2024 dan seterusnya. Gue yakin nanti ketua umum setelah gue yang pasti akan lebih pusing, karena mempertahankan itu akan lebih sulit daripada meraih. Gitu. Iya benar. Dalam posisi itu ada janjian dengan Grace. Grace kan pasti kuliah paling 2 tahun ya kelar ya. Dia setelah selesai akan take over ini atau ada sesuatu yang? That's a good question. Kan 2024 kan masih 3 tahun. Sementara selesai kuliah kan kalau cepet setahun setengah udah kelar itu. To be honest sih bro, kita belum sampai ke titik itu sih. Cuman memang Sis Grace sudah mempercayakan 1000% ke saya gitu untuk jadi ketua umum kan. Tapi yang jelas Sis Grace setelah S2 pasti dia akan berjuang bersama-sama kita lagi. Dan pasti dia dengan ilmunya sekarang dari Lee Kuan Yew pasti dia mau banget dong masuk ke dalam sistem. Dan saya yakin dia pasti akan nyalek sih nanti. Gitu. Antara nyalek, eksekutif, we never know, tapi pasti dia akan berjuang bareng lagi. Ini karena kan pijakan atau ingatan orang pada PSI kan selain ya anak muda, lalu tokoh yang Grace sebagai satu pemimpinnya, sekarang kan giring nih masuk di fase berikutnya itu ya. Dan ya masing-masing punya peran untuk memberi warna sih. Dan mudah-mudahan kedepannya punya dampak yang lebih gede sih, karena ya tadi gue sendiri agak cemas ya dengan anak-anak muda yang apatis ya. Sementara mereka sebenarnya punya niat yang baik untuk terjun melakukan sesuatu. Cuman kalau ke politik tuh kayak ada enggak deh, gue terjun ke bidang yang lain aja deh. Tapi gue memberi dampak juga kok ke politik, enggak deh. Nah itu kan challenge yang gede banget sih sebenarnya untuk partai-partai politik. Ya banyak sih bro, kayak gak usah anak muda. Banyak musisi yang menurut gue juga punya potensi untuk bisa berperan di dalam sistem juga mereka memilih nggak mau gitu. Karena kan mereka taunya bahwa mungkin ya mereka taunya dengar-dengar wah partai kan begini, nanti kan kalau masuk begini gitu kan. Nah itu yang gue nggak gue harus menjelaskan bahwa itu nggak ada gitu di PSI. Gitu. PSI itu kerjanya tuh super tim. Saya tuh tahu peran saya apa, kekuatan saya apa, kelemahan saya apa. Saya tahu gitu kekuatannya Isyana apa, kelemahan Isyana apa. Jadi akhirnya Isyana bisa mengisi kelemahan saya juga bisa mengisi kelemahan Isyana, dan semuanya seperti itu. Raja Juli Antoni tahu, kita tahu Bro Jan tuh pinternya luar biasa, semangatnya luar biasa. Tapi kelemahannya apa kita juga tahu kelemahannya apa, makanya kita mencoba untuk
saling mengisi gitu. That's why di DPP sekarang itu ya super timnya tuh kerasa banget dan semuanya punya goal yang sama. Ya 2024 masuk dan selesai abis 2024 ke 2029 itu challenge-nya pasti akan jauh lebih rumit lagi. Kita pasti punya anggota DPRD lebih banyak, kita pasti punya anggota DPR RI. Nah itu bro, itu menurut gua ketua umum berikutnya yang pasti lebih pusing daripada saya sih. Ya. Kalau soal kepusingan nih di PSI nih ya, sekarang kan punya ikon yang kuat ya, pendukung Jokowi, dan Jokowi punya peran-peran yang cukup serius di negeri ini dan relasi PSI dengan Jokowi juga bagus. Tapi ada beberapa hal yang membuat orang kemudian agak sedikit entah kecewa atau apa sama apa yang dilakukan oleh pemerintah ini. Gitu. Oke. Dan itu wajar karena pasti ada kompromi di dalamnya. Yang paling nyata adalah waktu 2019 deh. Dua kubu bertengkar atau yang nggak bertengkar, itu mungkin kalau dalam bahasanya Pak Jokowi itu ada dramanya gitu. Tapi setelah itu ternyata gabung semua. Ini salah satu yang bagian yang membuat kita agak kecewa sih ya. Tapi harus ada protagonis dan antagonis itu. Menurut saya kalau prinsip ditegakkan dan jalan politik sudah ditempuh, harusnya ya pakai itu, nggak lagi merangkul. Atau PSI punya pandangan yang lain melihat itu? Atau bagaimana cara PSI berdamai dengan situasi itu deh? Oh, that's a good question, man. Kalau saya pribadi yang lihat ya bahwa Jokowi itu sekarang sudah dalam tahap dia itu sudah bukan hanya pemimpin negara ini, tapi udah pasti negarawan nomor 1 di Indonesia gitu. Dan dia tahu bahwa dia tidak bisa menjalankan ini semua sendirian gitu. Dia juga pasti sudah belajar lah dari term dia yang pertama nih, ada apa sih kenapa kemarin gonjang anjing terus gitu. Mungkin dari salah satu, ternyata ini. Dan untuk agar term kedua dia lebih smooth dan dia bisa mewariskan semua yang harus dia warisin, karena he has nothing to lose, ya dia pasti harus merangkul sih. Dan saya tahu bahwa mungkin kalau kita sih nggak terlalu kecewa ya, tapi mungkin yang sebelah sana mungkin kecewa banget kali. Yang dulu ngedukung Pak Prabowo dan Pak Sandi mati-matian, pasti yang lebih kecewa di sisi mereka. Tapi kalau kita lihat kalau kita lihat kayak kacamata PSI yang tadi itu ya, bahwa memang negarawan saya seperti itu gitu. Dia harus ngerangkul semua orang, apalagi untuk mewujudkan kebaikan bersama gitu. Mungkin kalau lo menanya yang kecewa ya lo harus tanya yang sebelah sana bro. Kita sih baik-baik aja. Yang kecewa. Lalu peran yang dulu dimunculkan ketika masih berseberangan dan kelihatan sangat keras, terus kemudian ada di dalam, akhirnya gimana? Kan dulu 2019 itu sangat keras ya. PSI kelihatan paling lantang lah kalau untuk bersuara untuk kelompok seberang gitu ya. Tapi setelah mereka bergabung, pasti ada perubahan mentality juga, atau tadi yang lo sebut bahwa nggak perlu baperan atau nggak perlu naruh emosi di politik? Nggak perlu baperan bro, kalau menurut gue ya. Karena contohnya ya kayak ketika Mas Sandiaga Uno sekarang menjadi Kemenparekraf juga, saya lihat bahwa ya kayaknya dia benar-benar bekerja mati-matian gitu. Kelihatan sih, iya kan? Dia kemana-mana. Ya that's good thing kan, berarti kan ya balik lagi kita melihat dari kinerjanya juga gitu. Kalau baperan mau dia kerjanya bener, mau kita salah-salahin itu juga salah kan, nggak boleh kayak gitu dong. Ya, kalau kita ngelihat bahwa Pak Prabowo dan Pak Sandi benar-benar kerja keras buat negara ini, ya kita harus acungin jempol juga gitu. Iya. Kalau saya sih ngeliatnya seperti itu sih, kalau saya pribadi. Iya. Itu juga mungkin tips nih buat anak-anak muda ke depan nih, kalau mau memilih atau mempertimbangkan pilihan politiknya, orang harus ngelihat kinerjanya juga ya, bukan karena lo suka dia sebagai person dan emosi lo lekatkan di situ. Karena di negara demokrasi, sometimes we have to agree to disagree kan. Kita nggak boleh sama terus. Dan di saat kita we agree to disagree, ya lo nggak boleh baperan juga gitu kan. Misalnya ya lo ini ya udah ya makan bareng lagi aja kali gitu kan. Iya kan. Jadi itu tuh yang kadang-kadang hilang gitu. Bahwa
we agree to disagree plus baper lagi. Aduh, itu jangan dong. Iya, nggak kelar-kelar, nggak kelar-kelar. Pekerjaan juga nggak selesai-selesai untuk dicapai ya. Iya. Gitu ya. Terakhir nih Ring, lo punya mimpi apa yang belum terwujud? Karena kan lo kayaknya pindah-pindah. Tadi lo udah nyebut ketua umum pasca gua itu nanti punya tanggung jawab lebih besar. Lo kayak udah berpikir pasca lo. Nah gue tanya aja, lo ada mimpi apa yang belum? Kalau lihat dari kita ngomongin yang ini dulu ya, 2024 pasti PSI-nya menang, abis itu teman-teman semua masuk ke parlemen gitu kan. Suara yang signifikan gitu. Itu kan yang dari tadi kita udah ngomongin the whole interview ya. Kok gue tapi yang personal nih kali ya. Yang lebih enak kita ngomongin personal ya. Apa ya? Ini mau yang romantis apa yang mau yang apa nih, yang politis banget apa gimana? Terserah mana yang menurut lo paling muncul gitu. Tapi yang jelas gue masih punya mimpi one day I'm going to be statesman, negarawan dan memimpin negara ini sih. Itu tetap lah. Itu salah satu mimpi besar saya pribadi gitu. Bahwa saya punya mimpi besar negara ini harusnya kemana, itu salah satu mimpi besar saya gitu sebagai presiden. Terus yang kedua, saya mau hidup sampai 80 tahunan lebih lah. Terus spend more time with my wife. Terus keliling Indonesia, keliling dunia. Dan sekarang aja saya sama istri saya lagi belajarin kenapa orang Okinawa tuh hidupnya lebih panjang. Oh ternyata dietnya, jalan paginya, makanya sekarang kita mulai jalan pagi lagi. Mulai nge-reduce makanan kita gitu, karena kita pengen lihat cucu-cucu kita gitu kan. Terus kalau ketiga ya, mungkin mimpi one day pengen deh reunian sama Niji juga gitu. Ya kan. Tapi ya semoga segala emosi dan lainnya bisa di-reduce. Terus reunian, bikin tour dan yang lainnya. Itu bisa terjadi kalau saya nggak, kalau misal saya jadi presiden mungkin itu nggak bisa terjadi sih. Jadi untuk mewujudkan itu harus dicegah Niji jadi presiden nih. Oh jangan dong, gue harus jadi presiden dong, harus lah. Dari semua lagu nih, terakhir ke Niji nih, dari semua lagu Niji yang lo nyanyikan atau lo bangun bersama band, mana yang menurut lo paling kuat dan berdampak buat lo sendiri dan Niji sendiri? Yang mungkin semua ada levelingnya ya. Persis, ya. Yang bikin kita diterima label itu adalah 2 lagu, yaitu Child sama Heaven. Ya. Yang bikin kita ngetop di seluruh Indonesia itu Hapus Aku. Yang bikin kita masuk ke jajaran band top itu Laskar Pelangi. Yang membuat kita yakin bahwa kita adalah band yang kreatif banget itu pas kita ngerjain soundtracknya 5 cm sama Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jadi setiap momentum tuh punya lagunya masing-masing. Tapi menurut saya yang paling dampaknya luar biasa ke saya secara personal itu Laskar Pelangi. Persis. Ya. Ceritanya panjang nih, ceritanya nggak apa-apa nih. My mom was very stressful lah ngadepin saya waktu itu lagi kena star syndrome waktu itu. Okay. Jadi belagu, terus belagu sombong tuh sama aja ya, berarti ya. Terus abis itu tapi yang paling dia nggak tahan tuh dia ngeliat saya nggak happy. Meskipun jadi star, tapi kok nggak happy gitu. Kok nggak happy gitu. Dan gue rasa itu juga gitu, karena gue marah-marah mulu lah, berantem mulu gitu kan. Itu era tahun berapa? 2006-2007 lah ya. Oke. Ya star syndrome lah bro. Ya. I think gitu ya. it happens lah ke semua public figure lah. Terus she was very upset dan dia posisinya waktu itu lagi baca buku Laskar Pelangi. Terus pas sebelum saya pergi tour, waktu tur panjang bro, panjang banget tur. Kan kalau zaman dulu gak ada pesawat kan, jadi harus jalan darat kan. Dia masukin tuh bukunya ke tas dan pokoknya kamu harus baca ya buku ini ya.
Ini anak-anak miskin, nggak punya apapun, tapi mereka bisa bersyukur dan mereka bisa mengejar mimpi-mimpinya mereka. Posisinya dulu saya masih belagu, jadi ya whatever mau gitu. Ya gitu kan. Dan waktu itu kan belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, belum ada Mobile Legends, belum ada Free Fire, PUBG or something di handphone lo. Jadi basically udah lo ya cuman bisa ngapain nih, bengong dengerin musik. Dan tiba-tiba ada buku itu, terus gue baca kan. Gila bro. It's amazing man. Selesai baca itu, gue baca lagi yang Sampai Mimpi. Itu waktu sampai ke page terakhir, gue sampai nangis bro, baca itu. Dan waktu itu gue inget banget, kita lagi selesai manggung di Bali. Terus kita harus terbang lagi ke kota berikutnya. Terus gue ngomong dengan berapi-api. Ini buku ke teman-teman gue. 5 o'clock in the morning. Mereka masih ngantuk semua. Ini buku, kalau dijadiin film, kita yang harus soundtracknya. Terus dia ngomong, whatever man. Ya selalu orang, selalu. Dan kayak doa itu diijabah sama Tuhan dan alam semesta. Either the next day or the next couple of days setelah gue ngomong itu, tiba-tiba gue ada telepon dari random. Pas gue angkat ternyata Mira Lesmana. Si produser ya. Mbak Mira ngapain? Gue lagi di Belitung nih. Ngapain lo di Belitung gitu? Lagi bikin Laskar Pelangi. Wah, gue baca itu mbak bukunya mbak gitu kan. Mau nggak bikin soundtracknya? Ya mau banget lah. Gue langsung nelpon Buacin tanpa ngomong dulu ke teman-teman gue. Musika ya Buacin. Buacin, saya gini. Pokoknya saya mau kerjain ini. Oke. Dan gue kalau baca buku itu kan orangnya visual banget ya. Jadi udah tahu nih. Pokoknya bayangin Belitung kering, habis itu gue mau inget momentum ini loh. Inget film Gladiator nggak? Iya ingat. Ingat gak awalnya dia jalan di Barley gitu, terus dia gini tangannya kan. Itu momen itu yang gue inget gitu. Image di kepala lo ketika baca itu. Terus kita jamming di Surabaya, karena waktu itu we're in the middle of the tour, kita jamming di Surabaya. Dan jeng itu Ariel dengan kunci gitarnya A sama D. Dan kata-kata pertama yang keluar itu bro, ya mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia gitu. Karena kalau kita summarize dari Laskar Pelangi sama Sang Pemimpi, itu kuncinya it's about dream kan. Ya lo mimpi, lo kerja keras, lo meraih sesuatu. Ya lo harus meraih sesuatu gitu. Terus habis itu Rama pakai mandolin dan yang lainnya, akhirnya jadilah tuh lagu. But waktu kita bikin di Surabaya itu kita nggak langsung dapet ref ya bro. Dia ada jeda lama tuh. Kita coba ref pertama nggak oke, ref kedua nggak oke. Terus gue inget banget di Makassar men. Di Makassar, terus gue sambil baca-baca lagi, gue ulang-ulang itu, and then I remember that moment ketika mereka lagi lomba tarian, terus mereka gatel-gatel, inget gak? Karena mereka pakai baju, terus bajunya ada getahnya, terus mereka gatel-gatel. Terus gue bilang, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Ya udah, gue langsung panggil Ariel, gue dapet nih liriknya. Terus dia cari gitarnya, dapat bro refnya, and then the whole song is complete. So terus lagu itu merubah hidup kita lah intinya ya, kita naik level lagi. Kita menang award dan yang lainnya kan. Tapi ada satu bro yang menurut gue the best award yang kita dapat. Jadi waktu itu base campnya Niji itu kan terbuka for public, ya kan. Dan semua orang boleh datang. Terus tiba-tiba datanglah 3 generasi perempuan, nenek, ibu dan cucu. Ya. Mereka datang karena mereka mau minta tanda tangan, anaknya minta tanda tangan, foto. Terus tiba-tiba neneknya ngomong gitu, Mas Giring, saya mau ngomong sesuatu nih, boleh ya? Oh boleh dong nek. Gitu. Mas Giring makasih ya sudah membuat dan menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Wah, my pleasure nek. Terima kasih. Soal lagu itu menguatkan saya, dia bilang. Saya itu baru saja kehilangan payudara saya karena kanker. Tapi setiap hari saya nggak pernah bersedih. Saya malah selalu bersyukur setiap kali dengar lagu Laskar Pelangi. Itu the best award yang pernah gue dapetin.
bagaimana sebuah lagu yang diciptakan bisa impactful ke orang lain. Itu sih Bu ceritanya. Wah, merinding gue cerita. I still remember that moment every second. Detailnya ya. Iya. Mimpi Iya, itu, adalah kunci. Itu men, jadi kata-kata pertama itu tuh. Jadi begitu mimpi adalah kunci, akhirnya ya lagu itu kan kayak makhluk hidup ya. Kalau lu ketemu kepalanya, pasti dia akan mencari bentuknya sendiri. Gitu. Ya kita tinggal terbuka aja untuk membuka dengan ide, rasa dan yang lainnya. Gitu. Nah kalau di kolek ke PSI, mimpi yang menjadi kunci untuk PSI 2024 itu jaya atau punya impact yang lebih gede apa? Impact yang lebih besar sih. Kita sih sekarang lagi build the system ya sama Isyana juga bareng bagaimana seluruh kader kita itu kita kasih knowledge, bahkan kita persiapkan mereka untuk nanti kalau dari hari pertama mereka bekerja mereka udah tahu mereka harus ngapain. Kadang-kadang banyak sekali kalau gue perhatiin ya anggota legislatif itu masuk nggak ngerti kan. Nggak ngerti advokasi pasal, nggak mengerti advokasi kebijakan, tidak mengerti bagaimana membaca anggaran. Jadi kita punya nih waktu 3 tahun untuk mempersiapkan kader-kader kita agar begitu mereka dilantik, mereka udah tahu tugas mereka apa dan juga mereka harus ngapain. Gitu sih. Sementara respon orang-orang di luar ya tadi ya, menarilah dan terus tertawa gitu ya. Walau dunia. Ya menari mah nggak apa-apa asal jangan ceng-cengin terus lah. Tapi ceng-cengan itu kan bagian dari yang tadi kan. Berbahagialah kalian yang disepelekan ketika pada suatu saat kalian punya kesempatan untuk justru mengejutkan. Yep. Ya gue menunggu momen PSI mengejutkan sih. Bahkan nanti 2024 we do this interview again, oke? Oke, terus we recap. Kita recap ke belakang ya. Ya harapan itu harapan gua ke hampir semua orang yang berniat baik. Karena nggak mudah juga sih mewujudkan itu. Di jalan kita ketemu kekecewaan, ketemu orang yang kita anggap baik ternyata buruk atau yang kita persepsikan bersama kita ternyata tidak bersama kita. Ya kita pernah lah. Iya, itu pengalaman pasti banyak kan. Tapi nggak bisa di-share di sini. Nanti di atas aja share. Thank you ya Ring ya. Seru ini ngobrolnya. Terima kasih. Senang gitu sih.